Selama masih sama Yesus, maka kemenangan terjamin dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya mengalami kemenangan bersama Yesus. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih karena kami menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita, ada kuasa dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami menyembah Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing, maka kami menemukan pribadi Tuhan. Sebab kami percaya Allah bertahta di atas puji-pujian umat. Dan pagi hari ini ketika kami menyembah Tuhan, maka kami percaya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Haleluya. Kami yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Kami yang berputus asa diberikan pengharapan. Kami yang susah diberikan kelegaan. Bahkan kami yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Sehingga pagi hari ini menjadi pagi lawatan Tuhan. Pagi hari ini menjadi pagi mujizat. Pagi hari ini menjadi pagi di mana kami berjumpa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Bapa, kami buka hati kami untuk belajar firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi langkah kami. Firman-Mu yang membersihkan seluruh kehidupan kami. Bahkan firman-Mu yang tetap tinggal dalam hati kami, membawa kami masuk dalam seluruh rancangan-Mu yang ajaib. Karena itu pagi hari ini kami umat-Mu dari berbagai-bagai denominasi gereja, kami umat-Mu dari berbagai-bagai daerah, kami datang menyembah Tuhan. Kami datang merenungkan firman Tuhan. Kami rindu memulai hari ini bersama dengan Allah kami. Sebab kami percaya orang yang memulai hari bersama dengan Tuhan tergenapi firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hal yang baik akan kami tambah-tambahkan daripada Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami, Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Merdeka. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus memberkati bangsa kita. Tuhan Yesus juga memberkati setiap kita yang tinggal di bangsa Indonesia. Kita ada untuk menjadi pendoa buat bangsa kita. Kita berdoa buat bangsa kita. Kita berdoa buat kemajuan-kemajuan yang dahsyat, kemajuan-kemajuan yang hebat buat bangsa kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam tema khotbah dalam rangkaian 7 perkataan Yesus setelah bangkit. Kita sudah belajar 6 hal atau 5 hal perkataan kemarin sudah dikasih dalam Tuhan selama beberapa hari. Yang pertama, kita belajar bagaimana Yesus memperkatakan kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Iya kan? Yang kedua, Yesus bilang sama Maria, dia memanggil namanya Maria. Berarti Yesus mengenal setiap pribadi kita. Yang ketiga, kita juga sudah belajar perkataan Yesus bilang kepada Maria, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku sudah bangkit." Mengingatkan bahwa janjinya pasti akan tergenapi. Mengingatkan bahwa apa yang diperkatakan Yesus itu yang pasti akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Yang keempat, kita belajar perkataan Yesus ketika berjumpa dengan murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Berarti yang Tuhan mau setiap kita murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan di akhir zaman tetap memiliki damai sejahtera. Dan Alkitab catat, Yesuslah damai sejahtera kita. Yang kelima, kemarin kita sudah belajar, sudah dikasih dalam Tuhan. Setelah Yesus memperkatakan damai sejahtera, maka Yesus mengutus setiap kita. Sama seperti Bapa mengutus aku, Yesus bilang, demikian sekarang juga aku mengutus kamu. Jadi kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Untuk apa? Untuk membawa damai. Untuk apa? Untuk mengerti bahwa kita punya tugas untuk memuliakan Tuhan. Dan hari ini kita masuk dalam tahapan yang ke-6. Sudah dikasih dalam Tuhan. Apa yang Yesus katakan? Yesus bilang kepada murid-muridnya setelah Yesus mengutus, maka Yesus memperlengkapi murid-muridnya. Apa yang Yesus katakan? Di dalam ayatnya yang ke-22 dari Yohanes 20, saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab bilang begini, di dalam Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, dia sesudah berkata, aku seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kamu. Maka Yesus bilang apa kemudian? Yesus bilang, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus.
Ini perkataan selanjutnya yang Yesus katakan. Sebelumnya Yesus bilang, aku mengutus kamu. Lalu perkataan selanjutnya Yesus bilang apa? Terimalah Roh Kudus. Yesus bilang, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa setiap kita, tatkala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus ada dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, ada Roh Kudus dalam hidup saya. Kurang mantap. Kemerdekaan dong, harus lebih mantap kata-kata. Saudara, sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus ada dalam hidup saya. Amin. Dasarnya jelas. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengutuki Yesus kalau hidupnya tidak memiliki Roh Kudus. Jadi, saudara dikasih dalam Tuhan, kita ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus ada dalam hidup kita. Itu berarti kita banyak belajar bahwa ketika hidup kita ada Roh Kudus, bukan selesai sampai di situ. Tapi tahapan berikutnya adalah apakah kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, atau kita masih membiarkan daging kita yang memimpin kehidupan kita. Karena ketika kita terima Yesus, kita punya Roh Kudus, hidup kita dibaharui. Tapi untuk kehidupan selanjutnya setelah kita menerima Yesus menjalani hidup kita, maka haruslah kita hidup dipimpin oleh Roh. Maka Rasul Paulus bilang kan, jika engkau sudah hidup oleh Roh, maka baiklah hidupmu juga dipimpin oleh Roh. Jadi hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh adalah tatkala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup oleh Roh Kudus yang tadinya kita mati secara rohani. Kita terima Yesus, maka hidup kita dihidupi oleh kuasa Roh Kudus. Lalu setelah kita terima Yesus, maka kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan lagi ego kita, bukan lagi kedagingan kita, tapi Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kudus mengajarkan untuk mengampuni. Roh Kudus mengajarkan untuk sangkal diri. Roh Kudus mengajarkan untuk memikul salib. Roh Kudus mengajarkan akan segala sesuatu yang Yesus pernah sampaikan. Sehingga akhirnya kita mengerti, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa kehendak daripada Tuhan Yesus adalah setiap kita hidup dipimpin oleh Roh. Ketika perkataan ini Yesus sampaikan, saudara dikasih dalam Tuhan, kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Maka saudara dikasih dalam Tuhan, kehidupan murid-muridnya, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan pakai, Tuhan persiapkan. Karena sebelumnya, ayat sebelumnya yang kemarin kita bahas, Yesus mengutus mereka. Sama seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus, sekarang aku mengutus kamu. Maka langkah berikutnya Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus tahu, tanpa Roh Kudus mereka akan gak punya kuasa. Demikian pula hidup kita, tanpa Roh Kudus kita gak punya kuasa. Roh Kuduslah yang memberikan kuasa. Roh Allah sendiri itulah yang memberikan kuasa buat setiap kita untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya Yesus bilang, aku akan memberikan penolongan kepadamu, supaya dia melakukan, supaya dia mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang pernah aku katakan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari perkataan Tuhan Yesus, terimalah Roh Kudus. Kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, dari perkataan Yesus terimalah Roh Kudus, kita diingatkan yang pertama, bahwa tanpa Roh Allah, tanpa Roh Kudus, kita hanyalah debu dan tanah. Jelas, saudara dikasih dalam Tuhan, hal ini pernah terjadi pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, saudara lihat. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 bilang begini, saudara. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa, saudara? Debu tanah. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya cuma debu dan tanah, tanpa Roh Allah. Amin. Alkitab bilang Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan apa dibilang?
mengembuskan nafas hidup ke dalamnya, ke dalam hidupnya, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi apa? Makhluk hidup. Jadi sebelum Tuhan mengembuskan nafas hidup kepada tanah debu ini, maka manusia hanyalah debu tanah. Jadi nafas hidup dari Allah itulah yang menjadikan saudara dan saya manusia, makhluk hidup. Yang lucunya saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak makhluk hidup, manusia-manusia ini yang lupa bahwa nafas hidupnya itu berasal daripada Tuhan. Bayangin. Sampai akhirnya kita lupa, kita tuh tanpa nafas hidup. Yang Tuhan berikan kita cuma debu dan tanah. Cuman kematian yang kita ada. Ketiadaberdayaan, ketiadabergunaan. Kenapa? Karena nafas hidup yang diberikan oleh Tuhan itulah yang menjadikan kita apa? Makhluk yang hidup. Jelas loh saudara, Kejadian 2 ayat 7. Saudara baca berulang-ulang. Saya mau setiap kita baca berulang-ulang ayat ini, biar kita sadar kalau tanpa nafas hidup yang Tuhan hembuskan kepada saya, maka saya cuma debu dan tanah. Gak ada yang saya bisa banggakan. Amin. Yes, Yesus melakukannya kepada murid-muridnya. Alkitab mencatat maka dia menghembuskan dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus tahu bahwa murid-murid tanpa Roh Kudus mengalami ketakutan. Mereka mengunci pintu dalam ruangan. Karena Yesus pada saat itu mati, dikubur. Sehingga mereka Alkitab catat penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam ruangan tersebut. Yesus datang memberikan damai sejahtera. Yesus datang memberikan, aku akan mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Akhirnya kita mengerti, sama seperti penciptaan ketika Tuhan mengembuskan nafas hidupnya kepada manusia, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian ketika Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, maka kita yang tadinya mati secara rohani hidup dalam tuntunan Roh. Dia Allah. Akhirnya kita mengerti. Yang pertama dari perkataan Yesus, terimalah Roh Kudus, kita diingatkan yang pertama, bahwa tanpa Roh Allah saya cumanlah debu dan tanah. Saudara, saya mau setiap kita mengerti akan hal ini dengan benar, agar apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, agar apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan sedikit pun dalam hati dan hidup kita. Kenapa? Karena kita debu dan tanah tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kita cuma debu dan tanah. Ada orang banyak beribadah dipaksa-paksa, ditarik-tarik, diajak-ajak untuk datang menyembah kepada Sang Pemberi hidup. Bayangin, dipaksa-paksa, ditarik-tarik, padahal dia lupa kalau Tuhan tidak memberikan nafas hidup. Cuma debu dan tanah. Dia cuma debu dan tanah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama kita menyadarkan diri kita sendiri pagi hari ini. Sama-sama bilang sama saya, tanpa Roh Allah saya cuma debu dan tanah. Orang yang hidupnya di luar Tuhan akan menjalani hari-hari hidupnya penuh dengan kesia-siaan. Karena dia sendiri beranggap, oh hidup kok begini-begini aja ya, kayaknya ya udah ngejalanin makan, minum, tidur, istirahat, cari uang, ngurusin keluarga, makan, hidup, cari uang. Gak ada gregetnya. Kenapa? Karena dia sudah mati tanpa dia sadari, karena tidak ada hidup dari Allah yang diberikannya. Jadi yang pertama kita pelajari dari perkataan Yesus, terimalah Roh Kudus, kita mengerti tanpa Roh Allah kita cuma debu dan tanah. Yang kedua, dari perkataan Yesus, terimalah Roh Kudus, kita diingatkan yang kedua, bahwa kita adalah bait Allah. Kita adalah rumah Allah. Kita adalah apa?
rumah Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Kalau Tuhan mempercayakan kita ini, saudara, sebagai rumahnya, maka apa yang harus kita buat dalam kehidupan ini? Kita harus menjaga hidup kita. Kita harus menghormati Sang Pemberi hidup dalam hidup kita. Kita harus melakukan apa yang Dia mau dalam hidup kita, bukan lagi keegoan kita, kedagingan kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah, rumah Allah, kediaman Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat selanjutnya, ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka apa dibilang? Maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah apa? Kudus. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu, adalah saudara dan saya. Dan dari perkataan Yesus, terimalah Roh Kudus, kita diingatkan bahwa tubuh saya adalah tempat kediamannya Allah. Tubuh saya adalah rumahnya Allah. Dan tubuh saya, Alkitab katakan, bait Allah ini adalah kudus. Berarti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita, tinggallah di dalam kekudusan. Alkitab katakan kekudusan adalah benteng. Bahkan ketika umat Tuhan, bangsa Israel akan mengadakan peperangan, Yosua bilang, kuduskanlah dirimu pada hari ini, sebab besok engkau akan melihat perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Engkau mau melihat perbuatan-perbuatan dahsyat dalam hidupmu. Engkau mau melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidupmu. Hiduplah dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Jadi kekristenan dengan kekudusan gak bisa terpisah, bos. Gak bisa kita cuma bilang, ya gak apa-apa, yang penting pendeta saya kan hidup memuliakan Tuhan, yang penting saya kan beribadah kepada Tuhan, yang penting saya mencari Tuhan, yang penting kan saya memberikan persembahan, yang penting kan saya berpuluhan, biarinlah saya berzina, biarinlah saya onani, biarin saya masturbasi, biarinlah saya melakukan hal-hal yang cabul, toh yang penting saya beribadah. Gak bisa, bos. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Itu udah jelas, tidak bisa terpisahkan. Kalau engkau melakukan yang firman Tuhan yang satu, beribadah, engkau mencari Tuhan, engkau melakukan apa yang baik, melakukan juga hal yang satunya. Yang satunya lagi tidak boleh engkau lalaikan, firman Tuhan bilang. Maksudnya apa? Kekudusan dan kekristenan, ikut Tuhan dan kekudusan, itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Gak bisa di sisi lain engkau beribadah kepada Tuhan, engkau berpuasa, bahkan engkau menyembah Tuhan, engkau melayani Tuhan, engkau memberikan terbaik buat Tuhan, tapi di sisi lain engkau tinggal dalam perzinahan. Gak bisa. Gak bisa. Gak usah membela diri. Kita datang kepada Tuhan, kita mau dipulihkan sama Tuhan, terbuka, karena keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Amin. Kalau engkau mau melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidupmu, tinggal dalam kekudusan Tuhan. Tuhan itu kudus. Hanya Dia yang tinggal dalam kekudusan yang bisa menghampiri Allah. Karena kita adalah rumah Allah, kita adalah bait kudusnya Allah. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai terjebak dengan jebakan iblis. Dia mau menjebak kita, ya udah nggak apa-apa lah pendeta, saya kan yang penting beribadah, saya kan yang penting cari Tuhan, ya sedikit-sedikit nggak apa-apa lah saya hidup dalam perzinahan, ya saya sedikit-sedikit nggak apa-apa lah nonton video porno lah pendeta, ya nggak apa-apa lah sedikit-sedikit, orang sedikit juga pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan kotori pikiran kita dengan hal-hal yang bersifat najis. Kenapa? Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Bait Allah, tubuh saudara, itu tempat kediaman Allah. Engkau nonton video porno, engkau kasih lihat Allahmu, engkau sedang menonton video porno. Kenapa? Karena Allah ada dalam hidupmu.
Jangan kira pada saat orang tidak melihat engkau, maka tidak ada yang melihat. Zaman sekarang orang lebih takut CCTV daripada mata Tuhan. Mengerikan. Yang buat sesuatu dia lihat dulu ada kamera gak ya? Kalau gak ada kamera gue bisa buat sesuatu yang gak dilihat oleh orang. Dia lupa Alkitab mencatat mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Jadi yang kedua dari perkataan Tuhan Yesus, terimalah Roh Kudus, kita diingatkan bahwa kita adalah bait Allah. Kita adalah tempat di mana Allah berdiam. Amin. Engkau adalah bait Allah, engkau adalah rumah Allah. Kuduskanlah rumah Allah itu. Kuduskanlah bait Allah itu. Yang ketiga, dari perkataan Yesus, terimalah Roh Kudus, yang pertama kita diingatkan tanpa Roh Allah kita hanyalah debu dan tanah. Yang kedua, dari perkataan Tuhan Yesus, terimalah Roh Kudus, kita diingatkan bahwa tubuh kita adalah baitnya Allah. Roh Allah ada pada kita, Roh Allah diam dalam hidup kita. Pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Dan yang Tuhan kehendaki, bait Allah adalah kudus. Yang ketiga, dari perkataan Yesus, terimalah Roh Kudus, kita diingatkan bahwa hidup kita sudah dimateraikan menjadi miliknya. Maksudnya apa? Ketika kita terima Yesus, maka Roh Kudus itu juga adalah materainya. Coba lihat, perhatikan dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat 17. Efesus pertama ayat 13. Efesus pasal pertama ayat 13. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga, saudara dan saya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya. Lihat, maka apa yang terjadi? Maka kamu dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus adalah materainya Allah untuk membuktikan bahwa Dia adalah milik aku, kata Tuhan. Kita dimateraikan sebagai milik kepunyaannya Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini penting. Saudara dan saya ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan lagi milik dunia, tapi kita milik kepunyaan Tuhan. Kita dipisahkan, Alkitab bilang. Amin. Saudara dan saya dipisahkan, sehingga kita menjadi milik kepunyaan Tuhan yang dimateraikan. Apa sih materai itu, saudara? Kalau kita buat surat perjanjian, hukum di Indonesia ada materai. Ya kan, baru-baru ini terbit lagi materai yang baru 10.000. Dulu kita biasa pakai 6.000 punya. Tanda tangan di atas materai. Iya kan? Sekarang kita pakai yang 10.000, tanda tangan di atas materai. Apa buktinya? Apa maksudnya materai itu? Keabsahan secara hukum. Legalitasnya kuat. Ada buktinya. Kira-kira Roh Kudus itu seperti itu. Dimateraikan kita menjadi milik kepunyaannya, bukan lagi milik dunia. Dan jaminannya jelas, kalau saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhan akan memisahkan kita. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menjaga kita. Kenapa? Karena kita milik kepunyaannya. Saudara kalau punya barang kepunyaan saudara, dan saudara mengasihi, saudara menghargai barang tersebut, kira-kira saudara jaga gak? Halo? Tentu saudara akan jaga. Apalagi barang tersebut barang berharga. Saudara akan taruh di tempat yang baik. Bahkan mungkin saudara lap setiap saat, karena barang ini kepunyaan saya, barang ini berharga. Kira-kira saudara terima gak kalau ada orang yang mau mengambil barang saudara ini? Oh, tentu kita gak terima. Demikian kiranya Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Ketika kita menyadari bahwa melalui Roh Kudusnya kita dimateraikan. Kamu jadi milik saya, kamu jadi milik saya, kamu jadi milik saya, kamu jadi milik saya, kamu jadi milik saya. Maka semua yang menjadi miliknya Tuhan ini Tuhan pisahkan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Alkitab bilang dijaganya kita seperti biji matanya. Wow.
Kalau kita sadar bahwa dengan Roh Kudusnya kita sudah dimateraikan sebagai milik kepunyaan Tuhan, maka harusnya saudara dan saya, kita memiliki kepastian tidak ada lagi yang kita takutkan dalam kita menghadapi apapun juga dalam bumi ini. Kenapa? Karena kita mengerti saya kepunyaan Tuhan, saya milik kepunyaan Tuhan, maka saya percaya saya dijaga, saya dipelihara, saya ditolong, saya dibela, saya diperlihatkan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan saya. Karena kita milik kepunyaannya. Buktinya apa? Roh Kudus sebagai materainya, sebagai keabsahannya. Amin. Hari ini jangan pernah engkau sedih berlebihan. Kalau engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, ingat saudara, engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Engkau dijaga Tuhan, engkau dipelihara Tuhan. Betul, orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan bukan berarti nggak punya masalah, bukan berarti nggak bisa difitnah, bukan berarti nggak bisa punya pergumulan. Tentu bisa mengalami masa-masa itu, tapi kita tetap ditolong, kita tetap disertai, kita tetap dikuatkan, kita tetap diangkat, kita tetap dibela. Kenapa? Karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Karena itu jangan pernah pergi meninggalkan Yesus. Jangan pernah pergi meninggalkan Yesus, baik oleh pasangan hidup, oleh karena harta kedudukan yang ditawarkan dunia. Ingat, dunia akan menawarkan kau dengan 1001 cara untuk engkau melepaskan Yesus, untuk engkau melepaskan stempel materai kepercayaan menjadi milik kepunyaannya, untuk engkau dilepas. Dunia akan tawarkan itu, iblis memakainya supaya kita terlepas, tidak lagi menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jangan pernah lepaskan Yesus oleh karena apapun. Jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena apapun. Karena engkau sudah dimateraikan, engkau sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan engkau sudah menjadi warga kerajaan surga. Yang keempat, yang terakhir, dari perkataan Yesus, terimalah Roh Kudus, maka kita diingatkan yang pertama, tanpa Roh Allah kita hanya debu dan tanah. Yang kedua, dari perkataan Yesus, terimalah Roh Kudus, kita diingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, rumah Allah, tempat kediaman Allah. Yang ketiga, dari perkataan Yesus, terimalah Roh Kudus, kita diingatkan bahwa hidup kita ini sudah dimateraikan. Materainya apa, pendeta? Bukan 6.000, bukan 10.000. Materainya adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai tanda, sebagai materai. Jadi ketika Tuhan memandang ke bumi, dia lihat, oh ini ada Roh Kudus, ada kepunyaan saya, oh ini kepunyaan saya, oh ini kepunyaan saya, oh ini kepunyaan saya, oh ini kepunyaan Tuhan dipisahkan. Saudara dan saya, kita kepunyaan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Saya kepunyaan Tuhan. Oh, bangga dong, saudara. Sama-sama bilang sama saya kepunyaan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti dengar doa kita, karena kita milik kepunyaan. Keempat, dari perkataan Yesus, terimalah Roh Kudus, kita diingatkan bahwa selalu akan ada penghiburan bagi anak-anaknya. Oh, dahsyat. Kenapa dikatakan Roh Kudus sebagai penghibur? Saudara lihat dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Alkitab bilang begini, tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa Roh Kudus? Comforter, penghibur. Kenapa sih Roh Kudus perlu jadi penghibur buat saya? Karena kita masih tinggal di dunia, bos. Kita masih sering disakitin, kita masih sering dikecewakan, kita masih sering difitnah, kepada kita masih sering dituduhkan hal-hal yang tidak kita buat, kepada kita masih bisa mengalami pergumulan yang berat. Itu sebabnya Roh Kudus disebut penghibur. Jadi kalau engkau hari-hari sedang sedih, minta Roh Kudus hibur saya. Engkau hari-hari sedang ditinggalkan oleh orang yang kau kasih dan kau merasa kehilangan, Roh Kudus yang akan menghiburkan saudara. Amin. Kita perlu Roh Kudus. Karena tatkala kita mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami masalah badai dalam kehidupan kita, dialah yang menghibur kita. Makanya satu pujian, tenang,
Kini hatiku Tuhan memimpin langkahku. Kalau Tuhan yang memimpin hidup saudara dan saya, maka Dia juga yang menghibur setiap kita tatkala kita menghadapi badai. Saudaraku, hari ini kita belajar banyak hal. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus memperlengkapi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Demikian pula tatkala kita diutus Tuhan Yesus. Alkitab bilang apa? Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah kawanan serigala. Berarti kita perlu kuasa. Berarti kita perlu penyertaan. Berarti kita perlu penghiburan. Kita perlu kekuatan. Kita perlu kepastian. Karena itu ada jaminan ya apa? Materai. Materainya itu adalah Roh Kudus. Saudara dikasih dalam Tuhan, hal ini saya bagikan buat setiap kita, agar kita mengerti, saudara dan saya, kita bukan orang sembarangan dalam Tuhan. Wow. Kita adalah orang-orang yang terima penghiburan dari Tuhan tatkala ada badai dalam hidup kita. Kita gak mau jadi orang-orang yang seperti kehilangan pengharapan. No, kita mengerti dalam saya ada Roh Kudus. Saya adalah bait Allah. Saya harus hidup dalam kekudusan. Saya mengerti. Kalaupun ada dalam pergumulan dalam hidup saya, Tuhan yang menghibur saya, Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat saya. Dan pada akhirnya kita diingatkan, tanpa Roh Allah kita cuma apa? Debu dan tanah. Setiap hari ingatkan diri kita, saya cuma debu dan tanah tanpa Roh Allah. Saya perlu beribadah kepada Tuhan tanpa dipaksa. Saya perlu beribadah kepada Tuhan, saya perlu berdoa, saya perlu memuji Tuhan tanpa dipaksa oleh orang lain. Saya yang harus menyadarkan diri saya sendiri. Sebab tanpa Roh Allah yang dihembuskan kepada kita, kita bukanlah makhluk yang hidup. Kita cuma debu dan tanah. Ingatkan ini kepada diri kita masing-masing, sehingga akhirnya kita mengerti Roh Allah memberikan kehidupan buat setiap kita. Roh Allah adalah materai yang menjadikan saya milik kepunyaan Allah. Roh Allah adalah apa? Adalah penghibur dalam kehidupan saya. Tatkala saya menghadapi badai, tatkala saya menghadapi pergumulan, Roh Allah yang menghibur saya. Dan ingatkan diri kita bahwa dalam hidup kita ada Roh Allah. Kita adalah bait kudus Tuhan. Kita harus tinggal dalam kekudusan. Jaga hidup kita. Jangan sampai kita terkontaminasi, saudaraku. Pada akhirnya kita jadi sama dengan dunia ini. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini Engkau mengajarkan kepada setiap kami bahwa ketika Engkau mengutus kami, maka Allah mempersiapkan kami dengan memberikan kepada kami Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah materai, Roh Kudus yang adalah penghibur. Kami diingatkan bahwa tanpa Roh Allah kami adalah debu tanah, dan kami adalah bait kudus Tuhan yang harus tinggal dalam kekudusan. Tuhan, apa yang kami pagi hari ini dengar, biar Allah memateraikannya dalam kehidupan masing-masing kami. Sehingga umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan, hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami dapatkan kepastian bahwa apapun badai yang kami hadapi, kami percaya kami adalah milik kepunyaan Tuhan yang dijaga Tuhan. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan yang ditolong oleh Tuhan. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan, dan tandanya adalah materai. Roh Kudus adalah materai dalam hidup kami. Sehingga kalaupun Tuhan izinkan ada badai, ada masalah yang menghampiri hidup kami, bahkan hari-hari ini ada dalam kehidupan umat Tuhan, Engkaulah yang menjadi penghibur bagi setiap kami. Engkaulah yang mengingatkan kami akan kami selalu harus bersuka cita di tengah-tengah badai. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa firman termaterai dalam hati mereka, sehingga langkah hidup mereka semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya pagi hari ini kami membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam altar kudus Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan kerjakan. Kami bersatu hati, hamba di tempat ini, umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang dituliskan di kolom komentar pada saat ibadah doa pagi ini berlangsung, ya Tuhan.
maupun mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar di Zoom, maupun setiap mereka yang mengirimkan melalui WhatsApp, melalui Messenger Facebook. Hamba membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhanlah yang mengenal setiap pribadi kepunyaanmu. Mereka adalah kepunyaanmu ya Tuhan. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam namamu ya Allah. Kami bawa setiap pokok-pokok doa ini. Kami percaya yang kami doakan Tuhan sudah dengar, dan Tuhan pasti jawab doa kami. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa, jauh lebih hebat dari apa yang kami bayangkan dan kami doakan pada pagi hari ini. Karena kami percaya waktu Tuhan yang terbaik, cara Tuhan yang terbaik dalam menjawab setiap doa kami anak-anak-Mu. Bapa, hamba berdoa, biarlah setiap mereka yang hari-harinya bergumul dalam rumah tangga mereka, kami bawa rumah tangga mereka ke dalam tangan Tuhan. Setiap mereka yang bergumul untuk pertobatan suaminya, pertobatan istrinya, kami doakan dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah setiap mereka, sehingga rumah tangga dari anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga dari anak-anak Tuhan dijaga, disertai oleh Tuhan. Suami mengasihi, mencintai, menghargai istri. Istri-istri mengasihi, mencintai, menghormati suami-suami. Itu terjadi dalam rumah tangga anak-anak-Mu yang pagi hari ini berdoa kepadamu di dalam nama Yesus. Karena kami pegang firman Tuhan, Tuhan yang telah mempersatukan kami dalam altar kudus Tuhan. Dan kami percaya apa yang diberkati oleh Allah akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan sudah memberkati setiap mereka dalam pernikahan yang kudus. Maka Tuhan juga yang menjaga hati suami-suami, Tuhan yang menjaga hati istri-istri untuk saling menghargai, mencintai, menghormati satu dengan yang lain di dalam kasih takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami membawa suami-suami kami membawa istri-istri kami di altar kudus Tuhan. Biar Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Hamba juga berdoa buat yang sakit Allah. Firman Tuhan katakan, dengarkan firman Tuhan, disampaikannya firman, disembuhkannya mereka terjadi dalam hidup mereka. Engkau yang sakit pagi hari ini, engkau yang mengalami kelemahan tubuh, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Bapa, di dalam nama Yesus kami menaruh tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan tumpangkan tangannya seorang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kami bersepakat, kami bersatu hati, kami adalah orang percaya. Kami percaya Yesus menyembuhkan kami. Maka hari ini kami terima dalam nama Yesus, engkau yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima dengan iman. Tubuhmu adalah baik kudus Tuhan, bukan sarang sakit penyakit. Dalam nama Yesus, terima kuasa kesembuhan oleh bilur-bilur darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Engkau yang sakit sudah menjadi sembuh, engkau sempurna sehat. Dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami yang hari-hari ini berdoa buat keluarga kami, buat saudara kami, buat orang yang kami kasihi yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami sebutkan nama mereka, kami bawa mereka dalam altar kudus Tuhan. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan setiap keluarga kami, setiap orang yang kami kasihi yang terbaring sakit. Karena kami percaya ketika ada satu orang lumpuh tidak bisa berjalan, maka ada 4 orang mengusung orang lumpuh ini, menurunkannya, membawa kepada Yesus, dan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini dengan melihat iman ke-4 orang tersebut. Kami sebagai 4 orang itu Tuhan, kami membawa rekan kami, keluarga kami, kenalan kami yang sakit ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami doa buat mereka dalam nama Yesus, biar turun kasih karunia Tuhan, turun kuasa Allah, turun kesembuhan dalam hidup mereka, dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan di ranjang-ranjang orang sakit. Di dalam nama Yesus kami doakan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga berdoa buat perekonomian anak-anak Tuhan. Betul yang hari-hari ini kami lihat ada goncangan-goncangan terjadi, tapi kami menyembah Allah yang kerajaannya tidak tergoncangkan. Karena itu kami percaya sebagai milik kepunyaan Tuhan, Tuhan memelihara hidup kami. Sebagai milik kepunyaan Tuhan, Tuhan pelihara. Tuhan tahu apa yang menjadi kesedihan anak-anak Tuhan. Kami berdoa sepakat jika itu yang menjadi doa mereka. Mereka berdoa buat usaha mereka, mereka berdoa buat dagangan mereka, mereka berdoa buat bisnis mereka, mereka berdoa buat pekerjaan mereka yang mungkin hari-hari ini sedang tergoncang. Allah, di dalam nama Yesus, hamba membawa setiap pergumulan mereka ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dengan 5 roti 2 ikan Tuhan memberi makan 5.000 orang, bahkan bersisa 12 bakul.
Dengan kata lain, di balik ucapan syukur ada pelipat gandaan. Di balik ucapan syukur ada kuasa. Di balik ucapan syukur ada berkat-berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang bersyukur dalam hidup mereka dengan apa yang Tuhan titipkan dan Tuhan percayakan atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong sehingga setiap anak-anak Tuhan yang berdoa buat usaha, pekerjaan, mata pencarian mereka, buat bisnis mereka hari-hari ini di tengah-tengah pandemi, mereka dipercayakan hal-hal dahsyat luar biasa. Betul terjadi goncangan, tapi goncangan ini tidak akan bisa mengubah iman mereka kepada Yesus. Iman mereka tetap percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara mereka. Biarlah mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib, dengan cara-cara Tuhan, dengan promosi-promosi Tuhan. Bahkan hamba berdoa juga buat usaha-usaha mereka yang bekerja sama dengan perusahaan mereka, biar diberkati juga oleh Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan hari-hari ini. Kami sepakat berdoa buat mereka yang mencari pekerjaan. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa buat mereka yang mencari pekerjaan hari-hari ini. Mereka menaruh tangan kanan mereka di dada karena mereka percaya 1001 cara Tuhan bisa pakai untuk membuat mereka bisa bekerja, bisa mendapatkan penghasilan di masa-masa pandemi ini. Kami doakan setiap pintu-pintu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap perusahaan-perusahaan yang baik, dengan pemimpin-pemimpin yang baik, bijaksana, dengan penghasilan yang baik, mereka akan dapati di dalam nama Yesus. Mereka terima dengan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan membukakan pintu pekerjaan bagi mereka. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini secara khusus berdoa buat pasangan hidup, atau mereka orang-orang muda yang berdoa buat pasangan hidup. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati sehingga setiap mereka yang hari-hari ini berdoa buat pasangan hidup, taruh tangan kananmu di dada orang-orang muda. Hamba berdoa buat mereka ya Bapa, di dalam nama Yesus. Tatkala Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Karena itu kami percaya Tuhan sudah menciptakan pasangan hidup yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan, yang sepadan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Allah mempertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, sehingga setiap mereka berjumpa dengan kekasih mereka yang Tuhan kirimkan, pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menghormati, mengasihi mereka. Di dalam nama Yesus, yang terbaik kami terima terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus. Demikian pula ada orang-orang tua yang berdoa buat pasangan hidup anak-anaknya, buat cucu-cucunya. Mereka menyerahkan orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka diberkati, mereka dipelihara oleh cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, buat studi dari orang-orang muda yang berdoa pagi hari ini. Mereka menyerahkan hidup mereka, masa muda mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biar Tuhan memberkati hari muda, masa muda mereka. Tuhan memberkati hari depan mereka, masa muda dan hari depan yang berhasil dan beruntung. Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Tergenapi firman Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, mencari Tuhan, bagi mereka akan timbul masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Berkat-Mu ada atas hidup mereka. Bahkan Tuhan yang akan membuat perjanjian dengan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus, orang-orang muda dipelihara oleh Tuhan, orang-orang muda disertai tolong Tuhan. Kami doakan buat anak-anak kami. Ada orang-orang tua yang berdoa juga buat anak-anaknya yang mungkin masih jauh dari Tuhan. Kami doakan dalam nama Yesus, orang-orang muda ini diberkati, dilawat, dijamah Tuhan dimanapun mereka berada. Karena ada orang-orang yang berdoa bagi orang-orang muda ini, maka terobosan jiwa-jiwa dimenangkan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Mereka merindukan keturunan. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau suami-suami, engkau istri-istri, bergandengan tangan kalau engkau berdoa bersama-sama. Bapak hamba berdoa buat pasangan suami istri, rumah tangga, keluarga mereka yang hari-hari ini berdoa untuk memiliki keturunan. Kami percaya itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Karena itu kami ucapkan berkat atas rumah tangga, atas keluarga mereka ini. Di dalam nama Tuhan Yesus terbuka kandungannya, dipercayakan Allah, dititipkan oleh Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Dalam nama Yesus.
Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang kami kasih, yang hari-hari ini mungkin masih jauh dari Tuhan. Mungkin dia suami kami, mungkin dia istri kami, mungkin dia orang tua kami, anak kami, mungkin dia mertua kami, mungkin dia menantu kami, mungkin dia adik atau kakak kami, teman, kerabat kami. Kami membawa mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Mungkin sepupu kami. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami bawa nama-nama ini dalam altar kudus Tuhan. Sebutkan nama mereka, saudara. Sebutkan nama mereka di altar kudus Tuhan pagi hari ini. Kita doakan mereka di dalam nama Yesus. Nama-nama ini kami bawa di altar kudus Tuhan. Kami hantarkan nama-nama ini dalam tangan-Mu ya Allah. Kami doakan agar nama-nama yang kami doakan ini kami sebutkan dari rumah kami masing-masing. Mereka dijamah oleh Roh Kudus, mereka dilawat oleh kuasa Allah, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dimanapun mereka berada. Pada akhirnya mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami doakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya pagi hari ini kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat bangsa kami. Kami bersyukur 76 tahun Tuhan boleh memberkati bangsa Indonesia. Kami ada di bangsa kami rindu mengucapkan berkat buat bangsa kami. Saudara dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing, angkat kedua tanganmu. Di rumahmu masing-masing, angkat kedua tanganmu. Mari kita ucapkan berkat buat bangsa kita. Shalom atas Indonesia. Damai sejahtera atas Indonesia. Diberkati Indonesia. Dipulihkan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga lawatan Tuhan, kuasa Tuhan ada atas bangsa kami. Di usianya yang baru saat ini 76 tahun, Tuhan kami doakan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan apapun yang terjadi bangsa kami, Tuhan kami percaya mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Bahkan kami doakan akan ada terobosan jiwa-jiwa, akan ada lahir jiwa-jiwa yang baru atas bangsa kami. Kami doakan dalam nama Yesus sehingga Indonesia diberkati, Indonesia dijaga, Indonesia disertai Tuhan. Kami doakan di dalam nama Yesus segala campur tangan kuasa kegelapan, kutuk-kutuk nenek moyang, ikatan-ikatan kuasa darah, kami sepakat patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus tutup bungkus bangsa kami, mentahirkan bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan. Kami berdoa ada damai atas bangsa kami, ada penyertaan atas bangsa kami, ada kuasa Tuhan atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang mengurapi, tangan Tuhan yang memberkati. Kami ucapkan berkat, damai sejahtera atas bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kami doakan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemimpin yang ada di pusat maupun di daerah, kami ucapkan berkat. Kami berdoa juga buat Bapak Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Kami berdoa juga buat Bupati di dalam nama Yesus. Tempat di mana kami hidup, tempat di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Ada damai, ada sukacita. Bahkan segala bentuk rancangan orang jahat, rancangan kuasa kegelapan, roh pemecah belah atas bangsa kami, sepakat kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Setiap niat-niat orang jahat kami gagalkan dalam nama Yesus atas bangsa kami. Tuhan Yesus berdaulat atas bangsa kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar pandemik dilalukan atas bangsa kami. Tuhan tolong. Oh Tuhan tolong, sehingga akhirnya hal-hal yang dahsyat terjadi atas bangsa kami. Bapak kami berdoa juga buat Kapolri, buat Panglima TNI, buat TNI, buat Polri. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Bahkan mereka juga Tuhan pakai untuk berdiri di garda terdepan. Dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, volunteer yang ada, kami doakan dalam nama Yesus. Mereka dijaga, mereka dipagari oleh kuasa Tuhan. Bapak kami ucapkan berkat. Bangsa kami pulih dari pandemi COVID ini. Sehingga yang kami lihat terjadi penurunan yang drastis terhadap paparan COVID di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, terjadi. Sehingga pemulihan ekonomi terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhir kami berdoa juga menyerahkan setiap mereka, orang-orang yang mengambil keuntungan di bangsa kami dengan adanya pandemik ini.
Mereka mafia-mafia obat-obatan, mereka mafia-mafia alat kesehatan, mereka mafia-mafia rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, disingkapkan di bangsa kami, disingkapkan dalam nama Yesus, sehingga terbuka dan mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka dijamah Tuhan, mereka dipulihkan hidup mereka, mereka memiliki belas kasihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan kepada kami diberikan kuasa. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Berkat-Mu ada atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pada akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan kita sudah berdoa. Kita percaya apapun juga yang kita doakan sudah kita terima. Tergenapi firman Tuhan. Yesus sendiri katakan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Mereka yang beribadah pada pagi hari ini, mereka menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Turun berkat-Mu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus turun berkat kasih karunia Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan, berkat kesehatan, berkat kekuatan pengharapan, berkat damai sejahtera turun atas setiap hidup umat Tuhan. Bahkan sepanjang hari berjalan ini kami hidup memuliakan nama Tuhan. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucapkan berkat. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagikan ibadah doa pagi ini sehingga banyak umat Tuhan boleh diberkati dengan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan. Bahkan mereka juga yang mendengarkan dan menyaksikan ibadah doa pagi turut kita doakan. Dan mereka kita doakan mengalami kuasa Tuhan. Mereka kita doakan mengalami lawatan Tuhan. Karena itu kita dipercayakan untuk membagikan ibadah doa pagi ini. Kita sudah menjadi berkat buat setiap umat Tuhan. Mereka dihiburkan, mereka mendapatkan pengharapan, dan pada akhirnya ada lawatan Tuhan juga terjadi dalam hidup mereka. Kita ketemu kembali besok jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Kita akan kembali memuji menyembah Tuhan dan berdoa, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, merdeka.